Halo Ibu dan Bapak Guru, dalam upaya mencapai cita-cita besar bangsa Indonesia yang tertuang dalam Tujuan Pendidikan Nasional, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memastikan adanya keselarasan yang mengarah pada tercapaian tujuan tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menetapkan dan memutuskan berbagai kebijakan sebagai pedoman yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan dalam melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan termasuk di satuan PAUD. Mengapa penting untuk mengetahui kebijakan-kebijakan tersebut? Kebijakan-kebijakan tersebut merupakan gambaran umum strategi-strategi yang telah ditetapkan pemerintah untuk mencapai tujuan pendidikan Indonesia. Diharapkan, semua satuan pendidikan dapat menggunakan kebijakan tersebut sebagai pedoman dalam mengelola dan menyelenggarakan pendidikan yang mengarah pada tujuan yang sama. Bagaimana dalam konteks PAUD, dokumen kebijakan pendidikan apa saja yang perlu diperhatikan? Nah, pada video kali ini, secara khusus akan membahas mengenai dokumen kebijakan pendidikan yang perlu diperhatikan sebagai landasan perancangan pembelajaran di PAUD. Berikut ini dokumen-dokumen kebijakan tersebut. Apa saja poin-poin penting yang perlu diperhatikan pada setiap dokumen kebijakan tersebut? Yuk kita bahas secara singkat satu persatu. Dokumen kebijakan ini merupakan bentuk perubahan atas SK Mendikbudristek nomor 56 tahun 2022 yang menjelaskan tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Dalam dokumen ini, Bapak dan Ibu dapat memperoleh informasi yang relevan dengan PAUD tentang hal-hal berikut ini. Ibu dan Bapak ingin tahu tentang seluk-beluk capaian pembelajaran di PAUD? Nah, bisa dilihat di sini. Dokumen ini memuat rasional capaian pembelajaran, tujuan capaian pembelajaran, karakteristik pembelajaran PAUD, lingkup capaian pembelajaran, serta rumusan capaian pembelajaran PAUD yang memuat 3 elemen simulasi, yaitu yang pertama, nilai agama dan budi pekerti. Kedua, jati diri. Ketiga, dasar-dasar literasi, sains, matematika, teknologi, rekayasa, dan seni. Rumusan capaian pembelajaran beserta 3 elemen stimulasinya telah merujuk pada STPPA dan standar isi. Dengan demikian, STPPA tidak perlu lagi menjadi rujukan dalam perencanaan pembelajaran di kelas, melainkan sebagai acuan penyelenggaraan layanan PAUD. Sebagai salah satu contoh implikasinya, rapor PAUD dapat langsung merujuk pada capaian pembelajaran. Bapak dan Ibu dapat merujuk pada elemen capaian pembelajaran di dokumen ini saat menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Ketiga elemen stimulasi pada capaian pembelajaran tersebut kemudian dapat diturunkan menjadi tujuan pembelajaran saat penyusunan komponen perencanaan pembelajaran di tingkat satuan. Ibu dan Bapak dapat memperoleh informasi lengkap tentang 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila di dokumen ini. Saat Bapak dan Ibu merancang atau menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, maka Bapak dan Ibu dapat menentukan tujuan proyek dengan merujuk pada elemen dan sub-elemen yang ada pada dokumen ini. Bapak dan Ibu dapat menggunakan PP nomor 57 untuk memperoleh informasi tentang Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan dalam PP nomor 4 tahun 2022, Bapak dan Ibu dapat memperoleh informasi tentang beberapa perubahan atas PP nomor 57. Salah satu perubahannya untuk PAUD adalah masuknya nilai Pancasila sebagai salah satu fokus aspek perkembangan yang menjadi rujukan STPPA bersama dengan aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, dan sosial emosional. Keenam aspek perkembangan tersebut kemudian dirumuskan secara terpadu menjadi 8 capaian perkembangan. Kedelapan capaian perkembangan tersebut disusun dengan menggunakan kerangka dimensi pelajar Pancasila serta kemampuan literasi dan numerasi. Namun, perlu diingat kembali bahwa STPPA tidak perlu lagi menjadi rujukan dalam perencanaan pembelajaran di kelas, melainkan sebagai acuan penyelenggaraan layanan PAUD. Dokumen kebijakan ketiga sampai dengan keenam berkaitan dengan standar-standar pendidikan nasional yang terdiri atas standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian pendidikan.
Berikut ini peraturan yang mengatur kebijakan tersebut. Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022 tentang standar kompetensi lulusan, Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022 tentang standar isi, Permendikbudristek nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses, Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan. Apa poin-poin penting yang ada pada setiap dokumen kebijakan tersebut? Hal ini telah dijelaskan pada video sebelumnya yang membahas tentang tujuan pendidikan nasional dan standar pendidikan nasional. Setelah menyimak video ini, mungkin ibu dan bapak ada yang masih bingung. Tidak apa-apa. Untuk memahami secara rinci setiap dokumen tentu perlu waktu. Satuan pendidikan masih sangat perlu untuk mencermati setiap dokumen ini, lalu menghadirkan diskusi-diskusi dengan melibatkan setiap warga satuan pendidikan. Yuk, bekerja bersama mencapai tujuan pendidikan nasional agar kita semakin selaras. Mari pahami setiap kebijakan-kebijakan pendidikan, lalu kita gunakan sebagai pedoman dalam menyusun strategi terbaik. Selamat belajar selalu!